Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali bertemu dengan kami langsung dari Taman Metropolitan Kepong, sebuah lokasi yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk warga Kuala Lumpur dan sekitarnya. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu dari ruang terbuka hijau yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk warga Kuala Lumpur dan sekitarnya. Lokasi ini adalah multiguna lokasi. Ya, lokasi multiguna. Bisa untuk jogging, bersepeda, dan kegiatan-kegiatan fitness lainnya seperti senam aerobik, ataupun mungkin ada di satu ketika akan pernah dilaksanakan yang namanya event rock climbing. Rock climbing itu panjat gunung, tapi gunungnya gunung rekayasa, bukan gunung asli. Rock climbing, oke? Panjat gunung. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti main layang-layang. Kemudian ada event-event untuk anak-anak sekolah, untuk orang-orang dewasa juga, berbagai event. Dan di sini seperti Anda saksikan semua, terdapat trek jogging dan trek untuk bersepeda yang cukup luas, cukup panjang dan cukup nyaman untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Luas, nyaman, dan sangat mempesona menurut saya. Saya tidak tahu dalam pikiran Anda apakah sepakat dengan apa yang saya ungkapkan, atau mungkin Anda tidak bisa bersetuju dengan perkara tersebut. Ya, kita semua punya pilihan masing-masing kok. Kita punya hak untuk menilai dan juga berpersepsi. Namun usahakanlah ketika kita berpersepsi, usahakan persepsi kita tidak dibentuk oleh persepsi orang lain. Usahakan persepsi kita genuine, persepsi kita sendiri. Kita punya akal dan juga pikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerna apa yang kita lihat dan menilai apa yang kita rasakan. So, gunakan anugerah tersebut sebaik mungkin dan jangan sampai malas. Explore semua apa yang ada dalam diri kita. Ya wah, subhanallah, keindahan yang Allah ciptakan untuk kita. Subhanallah. Ini di tengah-tengah Kuala Lumpur, kawan. Bukan di pinggir gunung. Tetapi keasriannya tetap terjaga. Inilah Kuala Lumpur. West the government have one motto. Nobody is perfect, but the perfection still be our target. This is realization for that motto, right? Jadi bisalah kita terinspirasi dari hal-hal tersebut. Ketika kita ingin beraksi, targetkan poin maksimal sebagai target yang harus kita dapatkan. Jadi perkataan nobody is perfect tidak hanya terhenti di situ. Harus kita tambahi nobody is perfect, but the perfection still be our target. Ini akan memotivasi kita untuk bekerja lebih keras untuk mencapai poin maksimal. Beda dengan kita hanya berhenti di nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Bagi saya, nobody is perfect sangat tidak produktif. Karena di sebagian orang, nobody is perfect adalah sebuah alibi yang sudah disediakan untuk mengcover segala kegagalan dan ketidakbecusannya bekerja. Menurut saya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sudah disiapkan. Ketika beliau gagal, ketika seorang oknum gagal melaksanakan tugasnya, kemudian dimarahi sama atasannya, "Hei, sini kamu. Kenapa hasil kerja kamu cuma segini? Kok nggak sempurna banget?" Dia akan menjawab, "Maklum bos, saya kan baru orangnya bos. Lagian bos, nobody is perfect mah. Tak ada manusia yang sempurna mah." Jadi beliau terjun ke tugasnya itu
dengan tanpa motivasi, malahan sudah terdoktrin di pemikirannya bahwa ketika dia gagal, saya sudah punya jawaban kok. Apa jawabannya? Nobody's perfect mah. Itu saja. Jadi bekerja tanpa motivasi, beraksi tanpa motivasi, insya Allah hasilnya tidak akan memuaskan. Oke, oke guys, hanya itu dulu sharing kita di pagi ini. Saya sendirian ya, tapi sendirian tidak menghalangi untuk kita beraksi. Saya sendirian, tidak ada kawan yang bisa dijadikan kameramen, tidak ada seorang sahabat yang bisa dijadikan fotografer untuk merekod kan, untuk merekam aksi-aksi saya. Kayaknya saya punya apa ya, punya bakat, punya talent untuk menjadi seorang presenter ataupun maybe jurnalis, wartawan, pemberita, maybe. Oh ini. Ya kalau tidak ke saya, nanti insya Allah saya akan salurkan ini ke anak saya, ke generasi penerus saya. Mungkin peluang saya untuk menikmati itu sudah habis karena usia saya sudah 47 tahun. Assalamualaikum, Pak Cik, sehat? Boleh Pak Cik saya. Assalamualaikum. Pak Cik apa nama? Mujib. Indonesia? Saya Indonesia Pak Cik. Saya Palembang. Kalau Pak Cik dari mana? Jawa. Jawa mana Pak Cik? Surabaya. Surabaya, Jawa Timur Pak Cik. Kerja di mana Pak? Cuti. Lagi cuti. Kok sendirian Pak? Sama kayak saya sendirian juga. Iyalah cuti. Masih puasa Pak ya? Nah, Alhamdulillah. Tinggal di mana Pak? Kepung. Tepung. Saya tangkap ada sesuatu di hati Bapak hari ini. Kenapa? Minta maaf. Mungkin Bapak lagi bermasalah? Kalau masalah tak ada kerja saja. Kerja masalahnya. Sekarang nggak kerja? Tak kerja, cuti. Cuti. Berapa hari sudah cutinya Pak? Sudah 1 minggu. Jadi sekarang kalau untuk biaya makan gimana Pak? Biaya makan dan biaya-biaya lainnya Makan masih ada juga. masih ada. Terus yang jadi masalah Bapak sekarang yang mengganggu pikiran Bapak itu apa Pak? Tak ada. Tak ada. Cuma. Masih santai gitu Pak ya? Iya. Keluarga di sini Pak atau di Indonesia? Ke Indonesia semua. Jadi sekarang kayaknya lagi ingat sama keluarga Pak ya? Iya. Iya. Itu ada rasa hibah gitu Pak ya di hati Bapak. Iyalah. Menjelang lebaran yang akan tiba sebentar lagi Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Dengan Pak Muji tadi Pak ya. Bisa nanti saya minta nomor telepon Bapak. Mungkin Bapak bisa jadi teman saya akan datang. Jadi sahabat, jadi nggak mau? Tak ada telepon. Enggak ada telepon. Jadi kalau saya mau cari Bapak gimana caranya? Senang aja pelangi ini aja. Pelangi Kepong ini dekat itu Metro Prima. Itu ya. Iya, tapi alamatnya kan nggak tahu saya Pak. Nama itu Sakonar gitu aja. Di proyek atau di rumah sewa? Di rumah. Di rumah itu tinggi. Rumah tinggi. Dekat apa tuh ada satu apa namanya? Pelangi lagi Mutiara. Mutiara. Terus ada Di apa belakang Cisco. makna tuh makna? Belakang si Cisco itu. Belakang Jasko. Dekat dengan itu, dekat Pizza Hut, KFC. Mana? KFC, KFC ya. Pizza Hut. Itu maju. Oh, maju lagi. Oke. Saya sering ke sana kok, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Sama-sama. Pak, saya mau traktir Bapak buka puasa nanti, boleh? Hah? Saya mau traktir Bapak buka puasa nanti, boleh? Boleh, Pak? Nggak masalah, Pak ya? Berikan saya peluang untuk berasa senang hati, Pak, pagi ini, Pak. Oke, Pak? Ini anak saya, Pak, 2 orang. Ini anak saya ketika saya menikah sama orang Malaysia dulu, 2 orang dah anak. Iya. Namun 8 tahun setelah usia pernikahan kami, mantan istri saya minta pisah sama saya Pak. Jadi rendah. Nah ini untuk Bapak, biar direkam ya. Saya kasih ke Bapak. Terima Ya, kasih ya. ya. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Bapak gunakan untuk apa saja, tapi saya menyarankan gunakan untuk buka puasa nanti Pak. Alhamdulillah. Oke Pak ya. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Nama saya Abu Hairi Pak, orang Palembang. Iya, saya mungkin nih. Oke Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Nah itu tadi. Itu Pak Mukib yang baru saja saya temui di ya, Taman Metropolitan Kepong. Nah, di sini dilarang bermotosikal ya. Dilarang bermotosikal, no motorcycle ride, oke. Kalau sepeda masih diizinkan. Sepeda, skateboard semua diizinkan, cuma untuk motorcycle tidak diizinkan, tidak dibenarkan sama sekali. Oke, guys. Hanya itu saja dulu guys.
Nah, ini danaunya. Di danau ini terdapat ikan-ikan yang lumayan. Aduh, di sini nggak bisa kita nggak bisa kita lihat secara jelas karena di sini terdapat kotoran-kotoran yang mungkin terhasil dari plankton-plankton yang dimakan oleh ikan-ikan tersebut sehingga menghasilkan warna hijau yang menutupi kejernihan air di danau ini. Oke guys, hanya itu saja dulu dari kami. Perkongsian suasana pagi di Taman Metropolitan Kepong. Owner is Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya. Oke semua. Hari ini hanya itu saja kabar dari saya dari Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan manfaat dari video yang saya share ini. Bye bye. I love you all. Winning together. Winning together. Winning together. Right. Bye.